Vietnam, is enjoy a lot of benefit from China. So now we can expect Vietnam, especially what I say is the TP trade. Vietnam is the number 2 export country to USA. Of course, Indonesia is one of their choice, especially for this year, 2025. Indonesia government just made a new deal with USA government, so the tariff will be 19%. So suppose we can expect more business opportunity from Indonesia. Tapi Indonesia dengan lebih dari 17.000 pulau ya, itu tantangan tersendiri yang juga sampai saat ini juga pemerintah kita masih tangani, dan kita ya salah satu cara solusi adalah dengan pelayanan multimoda ya Pak ya. Okay, welcome to the Transco News. We are the media partner, for social media platform and everything. We are having Mr. Jack Lai, CEO of THI Logistics Group. Okay, thank you for inviting us to the grand opening. Okay, I want to ask you about THI Logistics. Was established in Taiwan, right? Yes. In 1984. Yes. Okay. Could you please tell us about your company milestone? Okay. Yes. THI was established in Taipei since 1984, and we started from the TP trade. TP trade means Trans-Pacific to USA to Canada. And 1990 we entered China market. Since 1990, China market booming every year by year. So we grow up faster. All during 20 years. Then we come to South Asia, Vietnam in 2007. Yeah. Okay. Could you please describe us about your company services, the first decade, and how big the market that has been reached until today, especially in East Asia? Okay, like again, we come to Vietnam 2007. Then we built our network since then, year by year, and so far we have more than 10 offices in Southeast Asia. Then this year we come to Indonesia, Jakarta. We want to complete the last piece of the puzzle in Southeast Asia. Okay. And how about your business growth and logistic volume in every year? Could you please describe to us? Since 1984, and we started from ocean, but later we also invested in air. And 2012, we also invested in rail business in China. So now our service cover air, ocean, and the rail service. Yeah. Oh, the whole services. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Now with more than 10 kind of services in THI Logistics, what is the biggest contribution income are coming from? So far, of course, still the ocean. But we are trying to leverage the contribution from different kind of service. So in the beginning, ocean maybe occupy 90%, but now it's become only 70 or even less than 70%. The air increase year by year, so we try to leverage the contribution from different kind of service. Okay, nice. In 2008, THI Logistics has been designed to have any expansion into the South Asia. And how interesting the logistic market in Asia now, and which country is it? Oh, yeah, I think everyone will agree with what I say. It should be Vietnam. Vietnam, is enjoy a lot of benefit from China. So now we can expect Vietnam, especially what I say is the TP trade. Vietnam is the number 2 export country to USA. So we have a more contribution from Vietnam right now. Okay, more cheaper for the salary. Okay. Regarding to the domestic market,
when actually THI Logistics come to Indonesia, and why do you choose Indonesia as your target market? Okay. I think since China-USA trade war, many factories are looking for next location to diversify their risk. Of course, Indonesia is one of their choice, especially for this year, 2025. Indonesia government just made a new deal with USA government, so the tariff will be 19%. Okay, So suppose we can expect more business opportunity from Indonesia. Okay. The last question: what kind of investment that has been made to entering Indonesia logistic market? Now is our first step in the Indonesian market, but in the future we'll try to invest warehouse service. Some of our customers, they are also looking for the warehouse service here. So in the future we will try to invest more in Indonesia market. Oke. Ya, baik, sekarang saya bersama dengan Bapak Fendi Sailendra selaku General Manager dari T Logistik. Iya. Ya, sebelumnya selamat Pak atas launchingnya hari ini Pak. Terima kasih. Iya. Pak, menyambung dari wawancara sebelumnya dengan Mr. Jack Pak selaku CEO dari T Logistik. Ya. Mungkin walaupun termasuk baru ya, apakah sudah ada aset yang sudah diinvestasikan Pak untuk di Indonesia? Ya, terima kasih. Untuk saat ini THI Logistics Indonesia belum mempunyai aset yang yang benar-benar banyak. Kami saat ini masih menyewa di sebuah kantor di area Jakarta Barat, dan saat ini karyawan kami 15 orang ya, dan aset yang ada ya sekarang masih berupa aset yang standar ya, yaitu perlengkapan kantor ya, dan komputer, laptop seperti itu. Dan itu merupakan standar untuk kita mulai explore bisnis ini. Ya, seperti itu Pak. Dari banyak layanan yang ada di perusahaan asalnya di China itu, untuk pasar Indonesia sendiri T Logistik menyediakan layanan apa saja Pak? Iya, baik. Kita menyediakan full service untuk FCL, LCL ya, baik itu ekspor maupun import, juga pasar domestik, project cargo, warehousing. Ya, jadi kita cukup full fledged ya. Jadi kita benar-benar bisa menjangkau berbagai macam kebutuhan daripada para customer, termasuk custom brokerage ya, door to door service seperti itu Pak. Ya, dari berbagai macam negara ya, selama tidak ada sanction kita bisa layani. Artinya semua layanan ya Pak ya, dari grupnya sudah. Dari grup ya, kita bisa ikuti itu. Oke, tentunya ketika memasuki pasar Indonesia kan dari T Logistik kan melakukan riset Pak ya, dan mungkin ada beberapa challenging untuk yang akan diantisipasi Pak. Temuan-temuannya seperti apa? Iya, seperti yang kita ketahui bersama, infrastruktur logistik masih berupa tantangan di Indonesia ya. Ini tantangan dan termasuk juga peluang ya, kami lihat ya. Jadi tetap ada peluangnya, dan tentu kami berkolaborasi bersama-sama dengan pemerintah setempat maupun dari para pemain logistik yang lain. Ya, jadi infrastruktur yang mungkin masih belum merata, mungkin regulasi yang juga belum ada. Ya, belum ada standar yang jelas, kadang-kadang masih kompleks, dan juga mungkin ada perbedaan standar pelayanan di berbagai daerah. Jadi itu memang kan masih ada tantangan seperti itu. Ya, tapi tentu kita dengan kolaborasi bersama kita menjadi bagian daripada solusi. Ya, Oke, termasuk mungkin salah satunya Indonesia sebagai negara kepulauan kan menjadi salah satu tantangan tersendiri ya Pak. Apakah sudah mengantisipasi juga untuk itu? Iya. Karena geografi Indonesia dengan lebih dari 17.000 pulau ya, itu tantangan tersendiri yang juga saat ini juga pemerintah kita masih tangani, dan kita ya salah satu cara solusi adalah dengan pelayanan multimoda ya Pak ya. Jadi kita juga selain darat juga lautnya juga kita akan mengandalkan banyak daripada mitra-mitra kerja kami. Ya, yang memang sudah punya expertise di areanya. Misalnya di bagian Indonesia sebelah timur, ya tentu kita memerlukan mitra-mitra yang kerjasama di daerah situ. Jadi itu cara kami konektivitasnya. Di luar tantangan dari geografis tersebut,
dari beberapa layanan tersebut kan ada layanan pengiriman Pak atau tracking Pak, dan Iya. itu notabene kalau dari pengalaman yang ada itu kan menjadi layanan mungkin Ya. termasuk yang challenging. Apakah dari T-Logistics sependapat? Iya, sependapat. Karena tracking itu merupakan salah satu tantangan juga yang masih terjadi. Ya, hari-hari kita masih melihat banyak kemacetan. Nah, itu juga akan menaikkan cost daripada tracking itu sendiri, dan juga supply and demand yang tidak merata. Oke. Sehingga pada saat demand yang banyak, supply-nya tidak mencukupi. Itu juga akan menaikkan harga dan ketidakstabilitas seperti itu, dan juga ada mungkin juga regulasi-regulasi yang mungkin masih terus dikaji ya supaya semakin baik gitu. Ya, salah satu solusi kami adalah memang kami terus bekerja sama dengan mitra-mitra tracking yang memang bonafide, yang mereka yang benar-benar punya komitmen yang sama dengan kami, sehingga kita bisa bekerja sama, kolaborasi untuk menangani setiap tantangan yang ada. Seperti itu, Pak. Jadi kuncinya di sini adalah kita bekerja sama dengan vendor-vendor yang memang mereka terpercaya dan bisa diandalkan. Gitu, Pak. Sejauh ini sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan tracking? Rekan-rekan sih ada banyak, ada beberapa ya. Saya rasa sih mungkin 10 ada ya. 10, oke. Dengan ketersediaan armada mungkin bisa sampai berapa Pak? Bermacam-macam. Tracking itu kan ada bermacam-macam tipe, dari tipe yang paling kecil ya kan, dari mungkin seperti Grand Max hingga tronton, hingga trailer tracking. Nah, itu bervariasi. Jadi masing-masing mitra mempunyai keunggulannya sendiri. Jadi kami bekerja sama, kolaborasi dengan mitra-mitra tersebut. Iya, maksudnya estimasi dari 10 perusahaan tracking tersebut, ketersediaan armadanya bisa sampai berapa unit Pak? Oh, berapa unit? Saat ini saya rasa sih mereka dalam setiap permintaan kami mereka bisa di atas 100 unit mungkin? Belum saat ini sampai 100, karena memang juga kami juga secara demand kami belum sebanyak itu. Tapi saya yakin 10 unit pun mereka bisa kasih. Oke. Spesifik untuk segmen industri Pak, apakah dari T-Logistics sendiri menargetkan segmen industri tertentu Pak? Oke, kita sangat interested dengan B2B dalam hal manufaktur. Manufaktur itu juga ada banyak-banyak ya, ada elektronik, ada juga pabrik-pabrik yang untuk spare part, suku cadang, ataupun otomotif. Jadi itu kami punya salah satu sasarannya ke arah manufaktur seperti itu. Di lain pihak juga kami juga sedang menjajaki bagian untuk perishable industry seperti fish dan cold supply chain. Ya, itu juga yang kami sekarang sedang jajaki. Termasuk di dalamnya mungkin FMCG gitu ya? FMCG juga, ya betul. Kami juga ada satu customer yang kami sedang juga jajaki untuk FMCG. Mungkin sebagai perusahaan global ya Pak, tentu kan ketika memasuki pasar Indonesia kan menawarkan value added ya ketimbang kompetitor, baik itu untuk di lokal atau multinasional. Apa yang ditawarkan? TSI mempunyai global technology, global powerhouse, dan kami menggunakan global mindset itu, global resource with a local touch. Jadi global resource, local touch. So Indonesia tetap menjadi pikiran kami. Kami mempunyai konsep untuk menyentuh masyarakat Indonesia, tapi dengan kekuatan global. Jadi kami mempunyai comprehensive service untuk setiap customer kami. Jadi saya rasa ini menjadi value added kami, dan juga kami menilai setiap customer kami sebagai partner bersama. Kesuksesan mereka adalah kesuksesan kami. Jadi itu value added kami. Seperti itu Pak. Termasuk apakah juga terkait proses bisnis nih Pak? Kan tren di logistik kan sudah digitalisasi ya dari segala proses bisnisnya. Apakah sudah dipersiapkan untuk itu? Ya, digitalisasi THI sangat baik karena itu merupakan salah satu pilar mereka. Kalau kita lihat ada T3 itu salah satu adalah teknologi, selain trust dan total solution. Jadi teknologi merupakan salah satu pilar utama dari THI. Mereka mempunyai software tersendiri untuk operationnya, tracking sistemnya,
Nah, digitalisasi ini jadi kami tidak membeli di luar, tapi memang kami build our own software. Oke. Ya, jadi build our own software for operation ya, buat operation ya, juga untuk finance, accounting ya. Jadi semuanya ada dalam satu software yang terintegrasi. Satu platform ya. Satu platform yang terintegrasi. Ya, jadi masing-masing mempunyai modulnya untuk modul operasi, modul finance, ya, modul untuk manajemen juga ada, tapi itu terintegrasi semuanya. Dan itu di centralize ada di pusat kami. Artinya secara bisnis proses dari end to end sudah termonitoring dalam satu platform. Benar, dan itu memang sudah salah satu pilar utama daripada THI. Termasuk apakah dari sisi customer atau pemilik barang punya akses untuk monitoring itu? Iya, nanti kami akan sediakan monitoringnya kepada mereka seperti itu. Oke. Terakhir Pak Fendi, target di tahun ini dan mungkin 5 tahun ke depan apa dari XI Logistik ini? Ya, dalam tahun ini, dalam sisa tahun 2025 kami berusaha untuk memperkuat Jakarta tim kami, ya, dengan office yang ada kami perkuat dahulu, lalu dengan kolaborasi bersama-sama dalam 5 tahun ke depan kami mau ada cabang-cabang juga yang di tahun ini juga? Mungkin di tahun depan ya. Tahun depan, oke. Tahun depan kami sudah mulai akan buka cabang, mungkin di Semarang atau di Surabaya. Oke, fokusnya masih di Jawa ya? Masih di Jawa dulu. Iya. Jadi kami berkolaborasi, kami mau buka cabang, kami mau buka warehousing, ya, kami mau memperkuat, kami punya pondasi di masyarakat Indonesia, community sini. Oke. Paling terakhir mungkin Pak, yang menarik soal di market cold chain ya. Apakah punya rencana ekspansi tertentu Pak terkait market itu? Ya, cold chain adalah menurut saya adalah suatu niche market. Jadi ini memerlukan approach yang unik ya Pak ya. Jadi kami memang punya kesungguhan dan keseriusan untuk bisa masuk ke dalam segmen ini. Yang kami akan lakukan adalah kami akan membuat ISO set standar untuk seluruh kami di THI dengan ISO standar. So kami akan upgrade semua tim kami untuk bisa mengakomodasi apa yang dibutuhkan untuk cold chain, baik itu dalam operationalnya maupun dalam salesnya, ya kan, end to end cold chain solution. Jadi itu yang kita juga mau lakukan bersama-sama. Siap, baik. Terima kasih untuk waktunya Pak Fendi. Sukses untuk tim logistik Pak. Terima kasih. Ya.